Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min samakil aqli kulla hijabin min sahabil jahil. Hadratil mukarram yang amat kami hormati dan kami banggakan, orang tua kami sekaligus ketua kami Kota Cirebon, Bapak Dr. Kiai Haji Ujang Zainal Mutakin, yang kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan keberkahan, limpah berkah untuk kita semua. Tambah istri, amin. Tambah di mana-mana. Amin berganti. Kalau sudah berani di depan umum, pasti berani di depan pribadi. Yang kami hormati, yang selalu eksis is the best 24 jam, Bapak Doktor 25 jam korban balik. Bapak Doktor Sujadi Suma yang alhamdulillah berada di sebelah kanan saya, semoga beliau selalu dipanjangkan semuanya, panjang umurnya, panjang rezekinya, panjang kebahagiaan, panjang serotongnya 4 sampai 4. Amin. Yang kami hormati rekan-rekan, ikhwan dan akhwat penyuluh se-Kota Cirebon, alhamdulillah kami dari Bali khusus Kecamatan Cirebon alhamdulillah bisa berada di tengah-tengah perkumpulan keberkahan yang alhamdulillah ya sudah seperti biasa. Pak Sekjen yang telat pulangnya orang kayak di boleh mah bukan wacanya asik bisa luar biasa. Tapi alhamdulillah rekan-rekan kami sebenarnya sudah saw kemana-mana, tapi wayah komis saya Pak Sekjen begitu ya. Saya terima mandatnya, mudah-mudahan kita mempunyai rasa hormat dan taklim pada para guru, para senior. Bukan berarti bisa, karena memang kayaknya khusus jadi cowok saya paling Ganteng. paling busuk. Tapi mudah-mudahan saya belajar ngomong, belajar berbicara. Oh, pengaisan, Kang Haji Ade ya, Kang Haji Ade. Tapi kalau ini Kang Haji Ade diberi tuan itu kan. Pensiunnya dewe kan. Pengais bungsu ya. Alhamdulillah ketika saya diberikan mandat sebagai pemateri belajar ngomong ya. Belajar untuk bersama-sama, insya Allah sedikit saya mengambil daripada hadis arba'in yang sudah hafal semuanya, bahwasanya man hafidha ala ummati arba'ina hadisan yang dakhala jannah. Barang siapa yang hafal pada hadis arba'in tentang masalah keimanan, keagamaan, otomatis insya Allah kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, semua penyuluh di Kota Cirebon saya yakin jangankan 40 hadis ya, 2000 hadis semua sudah hafal. Nah, di materi hadis keempat disampaikan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya menceritakan kepadaku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang proses setiap manusia sudah tertulis takdirnya. Apapun kerja keras kita, seberapa pun mengelak kita, tetap kita semua adalah faizbitu alaihi kita sudah tertelan. Tulis saja di lauhil mahfuz. Kita bercita-cita akan haji, yakin Gus Gaji gede pengen wahyu. Tetapi kalau ternyata faizbitu alaihi kita ya, ditakdirkan ingin mempunyai istri satu, tetapi kalau takdirnya kata Pak Dokter mau takdirnya 2, 3, ya apa kita bisa menolak itu? Amin ya Allah. Nah, ini diriwayatkan ya sama saya ulang. Artinya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inna ahadakum
yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan inna ahadakum satuhune salah sijine suwirat sira kabeh yujma'u ikudan dikumpulkan khalquhu apa kedadiane ahad fi batni ummihi ing dalam jero weteng ibune si ahad arba'ina yauman di masa 40 apa nih yauman dinanya nutfatan berupa apa punten berupa air sperma berupa air khuliqal insanu mimma indafi berupa air yang muncrat yang muncrat Allah Akbar. biasa ya Haji Arjai berjenazah harganya ayo mana Bungsu beraninya. artinya apa ya, proses pertama kita manusia sebelum jadi apa-apa ya ketika hubungan suami istri ya jadi orang ini orang niat gawe anak tapi niatnya harap enak jadi anak orang niat gawe anak tapi niatnya harap enak alhamdulillah enak ya entah enak suwe-suwe jadi enak materi ada cocok. selanjutnya setelah enak kemudian enak ibu-ibu bagaimana ketika nyedap itu ketika melahirkan ke sungai kemudian yang ketiga jadilah inna ahadakum bahwasanya kita proses manusia itu adalah yusma'u khalquhu pertama kali dijadikan fi batni ummihi di dalam perut sang ibu arba'ina yauman berupa mani selama 40 hari. Dengerin ulang ya kan belum jadi apa-apa kan ya. Bukan aku kasih kuncerat di dokon yang aku di dokon yang urung asli di atos inna hadamu idhau khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika setelah 40 hari pertama masih berupa sperma kemudian menjadi darah berapa hari mithla dhalika sama 40 hari setelah itu thumma yakunu mudghatan kemudian jadi darah tersebut mudghah berupa apa? Berupa daging kan wa nufikha fi wa yu'maru bi arba'i kalimatin 40 hari kedua 40 hari ketiga jadi berapa? 120 hari 120 hari berarti kurang lebih berapa bulan itu? 4 bulan ya maka wa nufikha fihi ruh ketika sudah 4 bulan 120 hari 40 wa nufikha fihi ruh ada malaikat yang meniupkan ruh ke cabang bayi tersebut makanya kalau di kalangan kita khususnya di Serang Banten di daerah kami biasanya mau wajar namun lagi hamil 4 bulanan itu pakai usaha itu 4 bulanan ya gawe apa cuaca warna pintu bikin kue bikin riungan ngundang sanak saudara tetangga buat apa buat tasyakuran kehamilan yang ke-4 bulan kenapa karena di situ ada sosok malaikat yang datang ada sosok malaikat yang apa meniup ruh ke cabang bayi tersebut otomatis dengan adanya riungan dengan adanya doa bersama mudah-mudahan
bayi yang dikandung, cabang bayi yang dikandung itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau nggak salah di dalam doa itu yang sering dibacakan oleh Kiai, Allahumma hafadh waladi ma dama fi batni ummihi washfi'i ma ummihi shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman wala syafiya illa anta. Pengen anaknya ganteng, Allahumma sawwirhu suratan hasanatan kamilatan jamilatan wala musawwirahu illa anta. Pengen anaknya hafal Quran, Allahumma hafadh waladi. Dibacakan doa tersebut. Nah, ketika sudah ada 4 bulan 120 hari wa nufikha fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dengan apa? Ya, bi arba'i kalimat tersebut bikatbi rizqihi, dicatat tentang masalah perihal urusan rezekinya. Alhamdulillah kita yang hadir di sini barokah rezekinya. Amin. Pasti ya tanggal 1 keluar. Subuh-subuh dia beri meriung, awan ada wong mati, sore ada wong tuku motor baru, ini ada wong kesurupan, di sekolah barokah Lagi smart buat konon kalau iya artinya pabrikan rezeki kita, rezekinya sudah dicatat. Meskipun kita ya tulang apa ya bersusah payah, kalau belum rezeki kita tidak akan datang. Diuber-uber ya nggak bakal datang. Ya. Sedikit ya bercerita ya pengalaman dari teman itu. Nanti yuk kita kesana ke acara di amplopi 500.000 masih mas. Semangat yuk bukaan yang tadi lagi nyinggung belajar terus kayaknya baru ya. Yuk kita ke sana, yuk. Amplopnya ada 500.000, sudah ada tebusan dari panitia. Semangat mau ke sana, berangkat ke sana. Ya. Berangkat ke Serang, ternyata apa? Pas dibuka si amplop tersebut isinya cuma 200.000. Ibu gak acaranya sing subuh sampai dohor. gerundel itu. Nih hati ini meriuk pas tengah jam 300.000. Ini beda apa? Ya. Ini mah jauh-jauh ke sana, ya infonya dari panitia tersebut 500.000, dia kan sudah ada nominalnya, ternyata pas diberikan 200.000. Itu termasuknya apa? Jika rezekinya sudah ditakar seperti itu. Kita mengajar 500.000 tersebut, mengambil 500 tersebut, memang sudah ada di kepala kita, sudah ada nominalnya, tetapi tadi tertulis di lauhil mahfuznya bukan seperti mengkotak. Tidak seperti itu. Kita punya banyak gagasan, punya banyak keinginan, tetapi Allah berkehendak lain. Belum milik kita, belum direstui oleh Allah. Maka mintalah apa yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Kadang-kadang saya pribadi, ya Allah pengen itu, pengen ini. Ya, pengen suci, pengen jadi wong kaya, baca al-waqiah. Ustaz suci ketika di pesantren baca al-waqiah 40 dalil, terus diwaca 40 orang suci-suci. Yang kedua, bitakdir rizkihi wa amalihi, ya, tentang masalah perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, baik celaka atau berbahagianya, itu sudah semua tertulis di lauhil mahfuz. Fa yasbiqu alaihi kitab. Sa'idul fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna adakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alaihi kitab. Di sini dicontohkan bahwasanya ketika seseorang ditulis sebagai penduduk surga, tetapi apa? Hampir 1 kilo, hampir 1 hasta lagi menuju pintu surga, tetapi apa? Tetapi Allah fayasbiqu alaihi kitab, dereng waktune manjing surga, catatane dereng manjing surga, padahal mah wis arep napa delang malih manjing surga, bentar lagi 1 meter lagi akan masuk surga. Tetapi apa? Fayasbiqu alaihi kitab,
tertulis di lauhil mahfuznya bukan masuk surga, bahkan masuk neraka orang jadi sudah niat masuk surga, sudah berada di depan pintunya, tetapi faiz alaihi kata Allah itu masuk surga, tempatnya jatuhnya surga, belok mani. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari, yang kita niat apa? Niat ingin berangkat ke pengajian, tiba-tiba ada sesuatu yang lain, tujuannya mau ke barat, tiba-tiba sebelum waktunya kita mengkol, mungkin ya itu belum takdir kita. Maka kita mintalah segala sesuatu tersebut, minta yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon tambahan dari para senior, khususnya Bapak Sujan, untuk menambah ilmu dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi yang haji, apakah itu termasuk rizki atau tidak? Karena memang itu juga dia atas dasar usaha. Apakah itu takdir? Bukan. Sepengetahuan hal itu tidak dibenarkan dan tidak termasuk dengan rizki. Kenapa? Karena dari awal pun caranya tidak benar. Di dalam hadis arba'in, lupa hadis yang keberapa, ada wa ismu maha kafi nafsika. Wa ismu tapi dasarnya itu barang hak panggilan tersakan dia, sesuatu yang tidak bikin enak kita, maha kafi nafsika, yang berada di hatimu. Benar orang, halal orang itu sudah termasuknya dosa. Nah itu kan termasuknya caranya cara kurang baik. Dan dilanjutkan bahwa kali ayat yang alaihi nas. Dan ketika dilihat oleh manusia, dilihat oleh orang kita perilaku kita hal seperti itu, maka kita merasa iba, merasa malu. Nah itu kan sesuatu yang tidak baik, maka ya sebenarnya itu tidak dibenarkan dan tidak termasuk rizki. Kenapa? Karena memang itu nafsu. Sementara nafsu inna nafsala amaratun bisu'i. Nafsunya kenapa pengen menguasai? Nafsunya pengen itu, bahkan bukan bagian, bukan porsi. Tadi wal ismu maha kafi nafsika wa kahita ayaqul yang alaihi nas. Malu ketika orang lihat. Ya, apalagi ya kita pun merasa begitu ya, apalagi yang melakukan orang lebih seperti itu. Yang kedua, bagaimana dengan kaitan kita wa la yughayyiru bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kaitannya dengan di ayat hadis faiz biqu alaihil kita manusia diperintahkan untuk selalu ikhtiar. Ketika kita hanya menunggu takdir tadi yang disampaikan, ya bagaimanapun sudah ada takdirnya, tetapi kita manusia harus berikhtiar, harus berpegangan dengan ayat tersebut. Contoh kita laki-laki, rabinya manggilnya takdir baik, barang siapa orang ayu orang semo, pastikan mundur kita terlebih dahulu eliminasi yang gak baik. Ya, wajib kita untuk mencari, wajib untuk berikhtiar. Sementara dalam takdir kan ada takdir mu'alah, ya, ada takdir mubarak. Seperti tentang masalah rizki, ya kan, man ahabba ayat syutolahu fi rizkihi falyasir rahimahu. Ketika kita rezekinya sudah dikatakan 10.000, sehari ini hari lagi dapatnya 10.000, berkah silaturahim kita bisa lebih daripada 10.000, ya berarti kan itu masih kita bisa usahakan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya bagaimana dengan ayat itu? Justru kita diperintahkan ud'uni. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit yang bisa kami jawab, mungkin bisa digunakan oleh Pak Ketua dan yang lain. Dan untuk pertanyaan Al-Fuqara Bapak Kiai Munajjid keterkaitan dengan sejarah, saya kurang paham. Nanti dilanjutkan. Terima kasih. Mohon koreksinya kalau belum. Maka untuk sekedar menambahkan ya yang sudah disampaikan. Kalau tadi berbentuknya pertanyaan
bagaimana Nabi Adam dan Hawa. Mungkin saya ambil cuplikan dari Nabi Adam dan Hawa menjawab pertanyaan dari Pak Yai Bisnis. Tadi sempat dibacakan ya, pertanyaannya terkait tentang kalau tidak salah tentang doa ya, artinya doa itu tidak bisa berdoa atau tidak. Nyatanya memang kalau kita melihat histori, saya melihat dari histori dari Nabi Adam, ketika diciptakan Nabi Adam itu kan sendiri kalau tidak salah. Nah, kemudian karena sendiri maka berdoa Nabi Adam meminta pasangannya, artinya dia tidak sendiri kalau tidak salah. Nah, berdoa menghajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya diciptakanlah Nabi Adam. Maka saya menyimpulkan bahwa dari doa inilah mubah ya, yang tadinya sendiri akhirnya diciptakan Nabi Adam. Ini bisa tambahnya ya, kan sempat ikan gabus ikan lele ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya hasilnya Aneh waktu segala. maksudnya sudah besar salah kecil. Sedikit menambahkan dari Kang Haji Mufid, di mana penciptaan Nabi Adam itu kalau lihat yang disampaikan itu fase yang ditanyakan fase-fase. Kalau Nabi Isa sudah jelas berlipat ruh oleh malaikat Jibril kepada Siti Maryam. Tapi kalau Nabi Adam, di mana Allah memerintahkan malaikat salah satunya untuk mengambil salah satu mengambil saripati tanah di para penjuru dunia ini, mengumpulkan saripati tanah. Dan yang kedua, namun tanah sengketa biasanya di sini. Bahaya biasanya sing ada remang-remang. Gimana sih itu kan rusak gitu. Namanya fase Kalau turun. kepala grogol itu tadi. Jadi malaikat memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil saripati tanah dari beberapa penjuru ataupun beberapa warna. Yang hitam berarti tanah hitam, uang isi hitam. Namun uang isi putih salah satunya berarti namun Kang Haji Iqbal berarti tanah putih. Kalau si ribut gue sengketa berarti. Itu namanya si Jiri ikut di rumah tangganya atau pengorganisasinya. Namun si Legowo di setara wakaf. Nah, dan ini terkali lagi kan. Biasa si kalem yang mungkin Ustaz Sufi kalem. Lanjut, di sini ada lagi, ada fase namanya fase hamma masnun. Masnun. Tanah tersebut berwujud menjadi lumpur hitam berbau yang berbentuk sesuai rupa manusia. Tadi diambilnya sesuai tanah tersebut yang penciptaannya. Terus selanjutnya tanah kering, tubuh yang sudah terbentuk diberikan pengering hingga memeras seperti tembikar yang jika diketuk mengeluarkan bunyi. Jadi kalau sudah tadi tanah yang masih lumpur lalu udah kering, dan fase yang terakhir ialah fase wujud fisik yang sempurna lalu dimasukkan sudah dikasih ruh sehingga kita bisa bergerak seperti itu. Nah, itu dalam proses fase penciptaan Nabi Adam. Sama kita jauh beda. Namun si roh berarti orang si tahu. Oh, berarti tanah lempung. Iya.
Mungkin itu dia penciptaan Nabi Adam, dan kalau penciptaan Siti Nabi Isa yang sudah tahu semua sejarahnya kan gitu ya. Mungkin itu saja penambahan yang sedikit dari kami. Lalu di proses Siti Hawa itu kan begitu. Lalu sepasangnya itu menjadi beda lagi. Ya salah satunya jelas kata Ustaz Munaji, salah satunya sepakat bahwasanya IZM dari mana? Dari kami. Kan gitu. Oke, nambahin yang lainnya. Saya sangat tertarik ini dengan kajiannya, ya, karena ini berbicara tentang takdir. Ini berat ya. Ya, yang pertama dari Haji Iqbal, apakah orang yang korupsi itu dia ketika mendapatkan sesuatu dikatakan rezeki? Bukan. Yang pertama, kalau Imam Al-Ghazali itu membedakan antara rezeki dengan milik. Itu berbeda. Kalau milik itu sudah dikuasai oleh manusia, tetapi belum tentu jadi rezeki. Saya punya Tuhan. Kita mendapatkan rezeki dari manapun sumbernya, apapun itu caranya, maka itu dikatakan dengan milik. Tetapi ketika dia sudah digunakan atau mendapatkannya dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, maka itu dikatakan rezeki. Kenapa demikian? Rezeki itu adalah membawa kebaikan di hadapan Allah dan bernilai ibadah di hadapan Allah. Usaha apapun yang kita lakukan itu terserah manusia, itu yang pertama. Ketika dia mendapatkan rezeki dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, serta kita syaratkan untuk kebaikan di hadapan Allah dan bernilai ibadah di hadapan Allah, maka itu dikatakan dengan rezeki. Maka ditanya oleh kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari sesuatu rezeki, kan enggak? Cari rezeki kan? Apa artinya? Caranya, prosesnya itu harus betul-betul sesuai dengan syariat agama. Maka tadi dikatakan oleh Ustaz Rasul, itu bukan rezeki. Kalau kita dapatkan dengan cara-cara yang melanggar aturan syariat, bukan rezeki, tapi itu hanya sebatas milik. Maka ketika semua makhluk Allah itu pasti dikasih milik oleh dia, tetapi belum tentu rezeki. Karena kalau rezeki, dia akan ditasarufkan di dalam Allah dan caranya pun untuk mendapatkannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu tadi tinggal bertasarufnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini tentu nanti kaitannya dengan takdir tadi. Pakai Gisni katakan dalam ayat dikatakan innallaha, itu ayat atau hadis? Ayat apa? Coba cari lagi Pak. Karena kita penyuluh agama harus jelas. Al-Araf ya. Baik, kalau gitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu catat. Berarti itu adalah Allah tidak akan merubah takdir seseorang kalau dia tidak merubah secara pribadi atau yang bersangkutan. Maka dalam konteks ini, Bapak Ibu, menurut hemat saya ada juga ayat yang lain. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ini kan kayaknya kebetulan kan? Tadi kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kalau kita berdoa maka akan dikabulkan. Itu ayatnya juga. Jadi ada dua ayat Allah. Yang pertama itu dalam konteks teologi, dalam konteks ilmu alam, itu adalah pemikiran alam. Jangankan sampai sekarang, dari dulu saja maka muncul dalam teologi itu ada Qadariyah, ada Jabariyah, dan tentu saja pertengahan di antara keduanya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu Asy'ariyah namanya, ya kan? Ada Asy'ariyah. Nah, kalau konsepnya konsep Qadariyah, maka kan semua itu adalah diserahkan kepada enggak. Kalau Qadariyah siapa yang menentukan? Kita. Qadariyah itu kita Pak. Qadariyah itu. Kalau Jabariyah itu Allah Fatawism. Jabariyah.
Jadi kata-kata orang Jabariyah, wah ini bahaya nih Iqbal. Orang mencuri, orang berzina, orang melakukan maksiat, bahkan orang masuk surga dan neraka sekalipun, itu hakikatnya adalah saudara Jabariyah. Siapa? Allah yang menentukan. Kan ini kejam ya? Oke ya, kejam ini. Nah beda dengan orang-orang Qadariyah. Kalau orang Qadariyah tadi mengatakan sesuatu itu tergantung kita sebagai manusia. Kebalik. Qadariyah itu kita, Jabariyah itu Allah. Maka muncul tadi kata Pak Ustaz Asuri, ada yang namanya takdir yang sifatnya mubrom, yang kedua ada takdir yang sifatnya mu'allaq. Kalau mubrom itu takdir yang sudah tidak bisa dirubah lagi oleh manusia. Contohnya Pak Ustaz Hasuri itu akan meninggal dunia, mau nggak tahu? Rizki aja Ustaz. Akan meninggal dunia pada tanggal 32 bulan 13. Untung sih lahir. Iya kan? Itu sudah ditulis karena kaitannya dengan tadi hadis Arba'in yang awal 4 tadi. Panafah tubiru ditiupkan ke dalamnya dalamku dan ditentukan 4 macam. Pertama apa? Ajalnya, rezekinya, hidup bahagianya, hidup sengsaranya. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah ketika panafah tubiru, yaitu pada saat usia kandungan selama 120 hari atau kalau hitungan kita mah 4 bulan. Maka sering ada budaya kalau 4 bulan kata saudara sering ABC. Maka nanti muncul lagi, apa pengaruhnya doa kalau begitu? Wah ini kan kajiannya berat ini kan. Nah, apa pengaruhnya doa di sana? Maka turun innallaha la yazalul qada illa bidu'a. Allah tidak akan berubah qada seseorang kecuali dengan doa. Maka di situ letak fungsinya doa. Tetapi yang bisa dirubah itu adalah takdir yang sifatnya mu'allaq, yaitu bergantung terhadap usaha manusia. Di sinilah muncul pemikiran dari Asy'ariyah atau yang sering kita kenal dengan mudahnya itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu menyatukan pemikiran antara pemikiran Qadariyah dengan pemikiran Jabariyah. Itu saya. Kenapa menyatukan? Karena otoritas Allah menentukan takdir yang mubrom, sementara yang mu'allaq itu tergantung manusia. Ustaz Hasuri akan meninggal tanggal tadi sudah jelas. Itu sudah ditulis Pak di sana. Sudah ditulis. Tetapi proses kematiannya itu yang bisa dirubah. Buat apa kita berdoa kepada Allah? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Buat apa? Buat apa kita berdoa? Toh takdir sudah ditentukan oleh Allah. Iya kan? Nah, husnul khatimah, akhir kehidupan itu adalah takdir yang sifatnya mu'allaq, tergantung dari usaha manusianya. Pak Ustaz Sunni ingin jadi lurah ya. Sekarang kan udah RW ya. Betul. Itu antara lurahnya itu sudah ditentukan oleh Allah, jadi atau tidaknya sudah Pak. Tidak jadinya itu sudah ditentukan. Tetapi ada yang mu'allaq bergantung. Ya Bu, kalau pengen dapat rezeki, fantasiru fil ahad, kata Allah. Berkesenangan kamu di bumi. Seumpama burung pipit dia keluar padahal nggak punya apa-apa, baliknya tetap dia membawa rezeki. Itu adalah usaha manusia. Sehingga masuklah ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haji, bantu saya kalau doa kepada Allah begini. Kalau saya sekali-kali melaksanakan sholat tahajud sekali-kali,
Iya, berdoa kepada Allah. Ya Rob, ini doa saya. Bagus nggak kata juga? Ya Rob, jadikanlah istri saya. Hah? Ya Rob, jadikan istri saya pertama dan yang terakhir ya Rob. Bagus kan doa saya? Bagus kan gunanya ya? Tetapi ya Rob, ini kan kaitan dengan takdir. Tetapi ya Rob, saya pun tidak bisa menolak takdirmu yang lain kalau ada takdir buat saya. Jelas kan ya? Itu adalah kaitan antara takdir ngobrol dengan yang mu'amalah. Orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah tadi punya istri 2, 3 itu sudah ngobrol. Padahal punya mantu itu. Tapi artinya sifatnya mu'amalahnya bagaimana upaya. Makanya sering disampaikan kalau jadi istri, kalau jadi perempuan, kalau suaminya tidak ingin wayu nambah istri, lihat karakter suaminya. Saya yakin suami pun aja, suami siapapun, kalau lagi ngebonceng istrinya di belakang, kemudian ada motor lewat, ada perempuan cantik kelihatan kayak tadi Pak Dimarjaya di luar ada perempuan 2 cantik. Nalurinya nengok nggak? Nengok kan? Lalu kemudian dia tepuk sama istrinya, dari bawah motor. Harusnya itu jadi takdir yang mu'amalah. Maksudnya apa? Agar suami saya tidak melakukan wayu terhadap perempuan seperti itu, maka saya harus memposisikan diri ketika di rumah seperti perempuan itu. Jelas nggak maksudnya? Jelas gunanya. Makanya kalau suami suka terhadap orang atau perempuan yang liar di luar sana, maka seorang istri harus berlaku liar di dalam rumahnya. Di atas kasur. Ini kaitan antara takdir mutlak dan mu'amalah. Dan ini kalau perempuan, kalau sudah meyakini bahwa takdir itu ada yang mutlak dan mu'amalah, kalaupun sampai kejadian suaminya menikah lagi, dia tidak akan sampai buka baju di tengah jalan. Betul kan Pak Ustaz? Kalau ada perempuan, istri, suaminya wayuh lagi, itu kan sudah takdir yang sifatnya mutlak. Maka ketika perempuan paham dengan takdir itu, dia akan melakukannya sesuai dengan takdir Allah. Nah, gimana? Nangis darah juga memang Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Ya sudah, maka dia akan menerima apa yang menjadi takdir yang sifatnya mutlak. Ini kan teori, ini adalah pemikiran. Nah ini nih tokoh yang sedang kita bicarakan. Nah itu ya di antaranya, kalau saya ke sana, di antaranya, ya, itu takdir itu, ya. Susah Pak, karena memang ada ayat-ayat dari Roma kita jadwal kita walakin Allah haram. Kalau sesuatu itu dilempar, hakikatnya bukan kita kok, tetapi Allah yang melempar. Tetapi kata Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang kalau dia tidak berubah secara pribadi. Maka disitulah fungsinya usaha manusia. Usaha manusia. Kita ingin sesuatu, maka usaha maksimal, hasilnya paling tidak Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut pemikiran saya. Ya. Lalu kemudian kalau proses penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa bagaimana? Itulah yang namanya takdir Allah. Beres kalau dari situ. Ya kan tadi diceritakan, Nabi Adam diciptakan dari berbagai macam intisai tanah, semuanya tercipta. Maka bukan cuma anekdot Bapak Ibu, menurut hemat saya, ketika ada orang yang asal perilakunya dia suka sengketa berantem, oh ini diciptakan dari tanah sengketa gitu kan. Ya sebetulnya itu sebetulnya anekdot, tapi kalau kita coba tarik ke yang dijelaskan oleh Rasulullah, memang begitu. Memang begitu. Benar kenapa itu seperti itu ya maksudnya. Jadi kembali menurut hemat saya itulah apa yang bisa saya sampaikan.
menambahkan dari penjelasan-penjelasan teman-teman, terutama pemateri dan rombongannya. Barangkali masih ada yang lain, silakan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memilihnya sesuatu yang buruk. Apakah itu hakikatnya dari Allah? Ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Berarti ketika kita memilih yang buruk itu bukan berdasarkan dari Allah, tapi berdasarkan dari diri kita. Saya sedikit kebetulan bahwa hadis Arba'in itu tafsir. Siap seperti jadi badal tadi. Itu ada 4 macam takdir yang tadi isinya garis besarnya mubrom dan mu'alaf gitu ya. Pertama adalah takdir fil ilmi, takdir pada ilmunya Allah, yang segala apapun yang terjadi itu Allah sudah lebih tahu gitu. Maka ketika Haji Mufid misalkan Wahyu tahun 2027 misalkan, itu sudah ada pada ilmunya Allah. Bahkan daun yang jatuh pun itu Allah tahu akan jatuhnya daun itu, karena itu tidak lepas daripada takdir Allah. Kemudian yang kedua, takdir filauhil mahfud, takdir yang Allah catat pada lauhil mahfud. Dan ini biasanya di kebiasaan wong NU ke wong apa namanya? Wong Islam. Di pertengahan bulan Sa'ban ya. Di nisfu Sa'ban itu kita dianjurkan untuk baca Yasin sebagai penutup gitu ya, daripada catatan amal kita. Maka di Al-Quran pun Allah sebutkan itu yaqullahu ma yasa wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Maka di doanya yang juga dibacakan oleh Sayyidina Umar itu Allahumma in kunta katabtani safiyan au mahruman au mafrudan wa famhuni wa katabtani sa'idan. Jadi yang tadi juga dipertanyakan oleh Kiai Hisni, bahwa ketika kita pengen merubah takdir yang Allah lebih tahu daripada apa yang terjadi pada diri kita, karena takdir itu tidak diketahui, maka ikhtiar kita adalah dengan berdoa. Barangkali dengan doa itu yang sebelumnya kita dicatat sebagai orang yang celaka, orang yang tidak bahagia, Allah ubah dengan kita berikhtiar berdoa. Kemudian yang ketiga adalah takdir filomi, takdir yang tadi diisi materi dari narasumber itu adalah disebutnya kalau di sini itu takdir filomi, takdir yang Allah tulis dalam kandungan ibu. Yang keempat, yang terakhir adalah takdir sukul maqadir ilal mawaqit. Jadi takdir seiring berjalannya waktu, termasuk kita ya, barangkali kalau kita rasakan berjalannya kita menjadi ASN B3K itu berproses, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah yang sebelumnya statusnya honorer kemudian menjadi B3K. Itu bagian daripada namanya kalau di sini sukul maqadir ila mawaqit, takdir yang terjadi seiring berjalannya waktu. Takdir dan usaha sebetulnya ketika seperti itu, karena pilihan ya. Ketika seseorang memilih jalan kebaikan atau keburukan, itu bagian dari takdir bukan? Tadi udah dijawab pada dasarnya, pendapat saya sudah tuntas, tapi setidaknya barangkali ada tambahan pemikiran. Yang pertama, ada ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi itu kan lagi-lagi itu pun adalah kuasa Allah, takdir Allah. Tapi ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa bawahu yuhawidanihi aw yunashiranihi
oh yumajisani, jelek lah ya sampai akhir hadis. Itu kan tentu saja itu adalah tentang usaha manusia. Tadi kalau kita compare antara ayat innakala tadi itu hidayah, itu adalah petunjuk dari Allah. Allah sudah punya ketentuan. Kamu tidak bisa mendapatkan hidayah, kamu tidak bisa memberikan hidayah, kamu tidak bisa memberikan petunjuk, kamu tidak bisa mendapatkan petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita compare ayat dan hadis tadi, maka setidaknya ada dua pemikiran menurut hemat saya. Yang pertama, takdir Allah tetap ada. Yang kedua, usaha manusianya. Kalau sholat belum waktunya itu tidak sah, jadi harus diulang lagi, ya, karena belum masuk waktu. Syaratnya kan, syaratnya sholat sudah masuk waktu, berarti harus diulang lagi. Kiblat ya, diwarna pertanyaannya. Oh, kiblat. Kalau memang sama sekali tidak ada yang memberitahu sampai selesai sholat, sampai kapan tidak ada yang tahu atau tidak ada yang memberitahu, itu sholatnya sah. Walikulli wijhatun ya huwa waliha, jadi antara fastabiqul khairat. Salah kan ini? Bukan ini. Salah. Apa tuh? Artinya iya, pawan lewat haka ya, kalau memang ada yang memberitahu berarti harus diulang lagi. Nah, tahu bahwa tidak baru bulan. Untuk seterusnya silakan kepada penjawab yang lain. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.